Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Dena Maharani dan rekan saya bernama Indah Zilarsi. Kami berasal dari kelas 1A6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori biaya produksi. Hal-hal yang diterangkan maupun dibahas dalam bab ini. Yang pertama, biaya produksi dalam jangka pendek. Kedua, beberapa konsep biaya jangka pendek. Ketiga, berbagai bentuk kurva biaya jangka pendek. Keempat, biaya produksi dalam jangka panjang dan kurva biaya jangka panjang. Kelima, skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Biaya produksi dalam jangka pendek. Teori biaya produksi erat kaitannya dengan teori fungsi pengeluaran. Kedua-duanya membedakan analisisnya kepada jangka pendek dan jangka panjang. Kedua-duanya juga dipengaruhi oleh hukum produksi marginal yang semakin berkurang. Pertama, jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Kedua, jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Produksi dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka pendek, ada faktor produksi tetap dan faktor produksi berubah. Maka, dengan sendirinya biaya produksi yang ditimbulkan oleh proses produksi juga menyangkut biaya tetap dan biaya variabel. Yang dimaksud biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung dari banyak sedikitnya jumlah output, bahkan bila untuk sementara produksi dihentikan. Biaya tetap ini harus tetap dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Yang termasuk dalam biaya tetap ini misalnya gaji tenaga administrasi, penyusutan mesin, penyusutan gedung, dan peralatan lain, sewa tanah, sewa kantor, dan sewa gudang. Dalam jangka panjang, biaya tetap ini akan mengalami perubahan. Biaya tetap. Inilah contoh kurva biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada banyak sedikitnya hasil produksi atau output. Atau biaya variabel merupakan biaya yang timbul karena adanya penggunaan faktor produksi tetap yang besaran biayanya tidak tergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan atau output. Biaya tetap ini sangat dipengaruhi oleh waktu, di mana biaya tetap digunakan untuk periode produksi yang panjang atau tidak habis dalam satu kali produksi. Biaya total tetap. Ini adalah contoh kurva biaya total tetap. Biaya total tetap atau total fixed cost adalah keseluruhan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh input atau faktor-faktor produksi tetap yang besarannya tidak berubah dalam jangka pendek. Biaya total tetap dapat diartikan sebagai keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek. Biaya ini mewakili biaya-biaya untuk faktor-faktor produksi tetap biaya yang hanya mempunyai arti dalam jangka pendek di mana faktor-faktor produksi yang dipergunakan merupakan faktor produksi tetap. Jumlah biaya ini tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Biaya variabel merupakan biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung dari banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Semakin besar jumlah output, semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Yang termasuk dalam biaya variabel ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, bahan bakar, listrik, dan seterusnya. Biaya tetap dan biaya variabel ini jika dijumlahkan hasilnya merupakan biaya total. Jika digambarkan dalam kurva, maka pola biaya tetap atau TFC, biaya variabel total atau TPC, dan biaya total TC dapat dilihat sebagai berikut. Biaya berubah total. Ini adalah contoh kurva biaya berubah total. Biaya variabel total atau TPC adalah biaya yang besar kecilnya mengikuti banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Gambar yang menunjukkan bahwa kurva biaya variabel total terus-menerus naik. Jadi semakin banyak output yang dihasilkan maka biaya variabel akan semakin tinggi. Jika
Antara biaya tetap dan biaya variabel dijumlahkan, maka hasilnya disebut biaya total atau TC. Jadi TC sama dengan TFC dan ditambah TPC, total cost atau TC, berada pada jarak vertikal di semua titik. Antaranya biaya tetap total atau TFC dan biaya berupa total TPC, yaitu sebesar N. Dan ini adalah salah satu contoh kurvanya. Semakin banyak produk yang dihasilkan, makin rendah biaya tetap rata-rata yang dikeluarkan. Akan tetapi tidak pernah sampai nol ataupun negatif. Kurva biaya tetap rata-rata turun dari kiri atas ke kanan, bawah semakin mengecil biayanya akan tetapi tidak akan nol atau negatif. Hal ini disebabkan dalam jangka pendek sebuah perusahaan selalu menggunakan faktor produksi tetap, sehingga jumlah rata-ratanya akan semakin kecil dengan semakin bertambahnya jumlah produksi dan tidak akan sama dengan nol. Rumus biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Secara matematis, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost dapat dituliskan seperti di bawah ini. AFC sama dengan TFC per Q, di mana AFC atau average fixed cost, TFC total fixed cost, Q quantity atau jumlah produk. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Pengertian biaya variabel rata-rata adalah hasil bagi antara biaya variabel total dengan jumlah produk yang dihasilkan. Apabila produk yang dihasilkan sebesar Y satuan menggunakan faktor produksi sebesar X dan harga faktor produksi variabel PX, maka besarnya biaya variabel rata-rata atau average variable cost adalah produk rata-rata mencapai maksimum saat menggunakan faktor produksi sebesar 11 dan memperoleh produksi sebesar Y1 dan memperoleh produk rata-rata sebesar AP1. Secara detail disajikan pada gambar di atas ini. Kurva biaya variabel rata-rata menyerupai huruf U yang semula turun dengan kenaikan produksi mencapai titik maksimum dan selanjutnya akan naik dengan meningkatnya produksi. Rumus biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Secara matematis, biaya variabel rata-rata atau average variable cost dapat dituliskan ke dalam rumus seperti AVC kali TVC per Q, di mana AVC average variable cost, TVC total variable cost, Q quantity atau jumlah produk. Biaya total rata-rata atau average cost. Pengertian biaya total rata-rata adalah hasil bagi biaya total dengan jumlah produk, atau dapat juga dimaksudkan penjumlahan biaya tetap rata-rata dengan biaya variabel rata-rata. Secara matematis disimbolkan AC sama dengan AFC plus AVC atau average cost, merupakan penjumlahan antara average fixed cost dan average variable cost. Hubungan antara biaya total rata-rata dengan jumlah produk dijelaskan pada gambar di bawah ini. Gambar di atas menjelaskan bahwa kurva biaya total rata-rata atau average cost sama dengan AC berada di atas biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC. Hal ini disebabkan karena biaya total rata-rata di tiap tingkat produksi lebih besar daripada biaya variabel rata-rata. Dikarenakan adanya tambahan biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Bentuk kurva AC sama dengan AVC, hanya saja titik minimum M pada kurva biaya total rata-rata terletak di sebelah kanan titik minimum kurva biaya variabel rata-rata C. Hal ini disebabkan sampai suatu jarak tertentu setelah titik minimum kurva AVC, kenaikan AVC masih lebih kecil daripada penurunan AFC, hingga AC masih terus turun sampai AC mencapai titik minimumnya. Selanjutnya, kurva biaya total rata-rata mulai naik apabila kenaikan AC sudah lebih besar dari penurunan AFC. Rumus biaya total rata-rata atau average cost. Secara matematis biaya total
rata-rata atau average cost dapat dituliskan ke dalam rumus seperti di bawah ini. AC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC ditambah APC, di mana AC atau average cost, TPC atau total variable cost, Q adalah quantity atau jumlah produk, AFC average piece cost, APC average variable cost. Biaya marginal atau marginal cost. Pengertian biaya marginal adalah tambahan biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk mendapatkan tambahan satuan-satuan produk pada suatu tingkat produksi tertentu. Tambahan biaya dirumuskan dx px, sedangkan tambahan produk dirumuskan dy, jadi biaya marginal. Dirumuskan gambar seperti di bawah ini. Dengan anggapan Px konstan, maka pergerakan kurva biaya marginal atau marginal cost mengikuti pergerakan kurva produk marginal. Apabila produk marginal naik, maka biaya marginal turun. Kemudian apabila produk marginal mencapai maksimum, maka biaya marginal mencapai minimum. Dan akhirnya apabila kurva produk marginal turun, maka biaya marginal naik. Pergerakan kurva biaya marginal bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut menjelaskan bahwa kurva biaya total rata-rata atau average cost sama dengan AC berada di atas biaya variabel rata-rata atau average variable cost sama dengan APC. Hal ini disebabkan karena biaya total rata-rata di setiap tingkat produksi lebih besar daripada biaya variabel rata-rata. Dikarenakan adanya tambahan biaya tetap rata-rata atau average fixed cost sama dengan AFC. Titik minimum M pada kurva biaya total rata-rata terletak di sebelah kanan. Titik minimum kurva biaya variabel rata-rata C. Setelah sampai suatu jarak tertentu, setelah titik minimum kurva APC, kenaikan APC masih lebih kecil daripada penurunan AFC hingga AC. Masih terus menurun sampai AC mencapai titik minimumnya. Kurva biaya total rata-rata baru mulai naik apabila kenaikan AC sudah lebih besar dari penurunan AFC. Rumus biaya marginal atau marginal cost. Secara matematis, biaya marginal atau marginal cost dapat dituliskan ke dalam rumus seperti di bawah ini. MC sama dengan delta TC per delta Q atau MC sama dengan T, di mana MC marginal cost, delta TC biaya rata-rata, total delta Q produk rata-rata. Hubungan biaya tetap, variabel, total, rata-rata, dan biaya marginal. Inilah kurvanya. Perhatikan letak titik minimum kurva MC, APC, dan AC. Titik minimum B dari kurva MC terletak pada koordinat yang lebih rendah daripada titik A dari APC. Titik minimum APC lebih rendah dari titik minimum AC pada titik M. Kurva MC melewati titik minimum APC dikarenakan pada titik tersebut besarnya produk marginal sama dengan produk rata-rata sehingga MC sama dengan APC. Apabila biaya total rata-rata turun, biaya marginal akan lebih kecil daripada biaya total rata-rata. Dan jika biaya total rata-rata naik, maka biaya marginal akan menjadi lebih besar daripada biaya total rata-rata. Oleh sebab itu, kurva biaya marginal atau MC akan memotong kurva biaya total rata-rata atau AC pada titik minimumnya. Biaya jangka panjang sebagaimana telah dikemukakan dalam konsep produksi jangka panjang, bahwa dalam produksi jangka panjang semua input diperlakukan sebagai input variabel. Jadi tidak ada input tetap, maka dalam konsep biaya jangka panjang semua biaya dianggap sebagai biaya variabel atau variabel cost. Tidak ada biaya tetap. Dalam jangka panjang perusahaan dapat menambah semua faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan. Jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlah daripada faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat ditambah apabila memang dibutuhkan
Faktor-faktor produksi tersebut adalah faktor pasar, faktor mentah, faktor fasilitas angkutan, dan faktor tenaga kerja. Karena hal begitulah, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, dan biaya rata-rata, biaya marginal. Biaya total atau jangka panjang. Jangka panjang dalam pengertian ini tidak terkait dengan waktu. Penyebutan jangka panjang oleh para ekonom menandai suatu proses produksi di mana sumber daya yang digunakan tidak ada lagi yang bersifat tetap. Semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi bersifat variabel atau jumlahnya dapat berubah-ubah. Produksi dalam jangka panjang memungkinkan perusahaan untuk mengubah skala produksi atau tingkat produksi. Dengan cara mengubah, baik mengubah maupun mengurangi jumlah sumber daya, hal ini tentu akan berdampak pada biaya yang ditimbulkan. Dalam jangka panjang, hanya dikenal dengan biaya total rata-rata atau model produksi satu faktor produksi variabel. Pengertian produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan, ekonomi membagi faktor produksi menjadi barang modal atau kapital dan tenaga kerja atau labor. Dalam model produksi satu faktor produksi variabel, barang modal dianggap faktor produksi tetap. Keputusan produksi ditentukan berdasarkan alokasi efisien tenaga kerja. 2. Faktor produksi variabel. Dalam bagian ini, kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap, baik barang, modal, maupun tenaga kerja, sekarang bersifat variabel. Namun, yang harus diingat bahwa pelonggaran asumsi ini masih tetap terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab, dalam kenyataan, faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi lebih dari dua macam. Satu, isukuan atau isukuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya, kasus usaha tekstil tradisional dengan asumsi mesin dapat ditambah. Inilah contoh kurvanya. Asumsi-asumsi isukuan. A. Konektivitas atau connectivity. Asumsi konektivitas analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva inferensi yang menurun dan kiri atas ke kanan bawah atau downward solving. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang sama disebut derajat. Teknik substitusi faktor produksi atau marginal rate of technical substitution atau MRTS. MRTS IK adalah bilangan yang menunjukkan beberapa unit faktor produksi. I harus dikorbankan untuk menambah satu unit faktor produksi. K pada tingkat produksi yang sama, jika I adalah tenaga kerja dan K adalah barang modal atau mesin, maka MRTS IK adalah beberapa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah satu unit mesin demi menjaga produksi pada tingkat yang sama. Penurunan nilai MRTS atau diminishing of MRTS, produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka. Itulah sebabnya mengapa nilai MRTS IK makin menurun atau hukum LDR. Dalam kasus-kasus tertentu, nilai MRTS akan konstan atau nol. MRTS konstan bila kedua faktor produksi bersifat substitusi sempurna atau perfect substitution. C. Hukum pertambahan, hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Asumsi ini menjelaskan bahwa penambahan jumlah tenaga kerja dengan jumlah mesin yang tetap justru mengurangi tingkat pertambahan output. D. Daerah produksi yang ekonomi atau relevance range of production.
2. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi atau return to scale. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan atau doubling. A. Skala hasil menaik atau increasing return to scale. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik atau increasing return to scale. Skala hasil konstan atau constant return to scale. Jika kelipat gandaan faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat juga. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan. C. Skala hasil menurun atau decreasing return to scale. Jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun. 3. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. 4. Kurva anggaran produksi atau ISO-cost. Kurva anggaran produksi ISO-cost adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah atau W, dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa atau R, maka kurva ISO-cost atau I adalah I sama dengan RK ditambah WL. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva I bersinggungan dengan kurva Q di titik persinggungan itu. Kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen analogis dengan analisis perilaku konsumen. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitusi atau substitution effect dan efek skala produksi atau output effect. Karena itu, produsen juga mengenal faktor produksi inferior, yaitu faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat atau kemampuan memproduksi meningkat. Dalam mencapai keseimbangannya, produsen selalu berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu maksimalisasi output atau output maximization, atau meminimalisasi biaya atau cost minimization. Prinsip maksimalisasi output menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan, dicapai output. Prinsip minimalisasi biaya menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya maksimum. Pola jalur ekspansi atau expansion path. Tujuan perusahaan adalah maksimalisasi laba untuk mencapai tujuan itu. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiennya. Biasa, perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya, yang harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam mengombinasikan faktor produksi